Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin ikhwat iman, ibu, ewah bapak, berbahagia syukuri. Alhamdulillah dina wengian ayeuna syukuri biasa hadir di pimpinan jamaah kasis dari kedua. Nyaeta dina raraga misi pangursan sesihan anu biasa dijaga ku pimpinan cabang Persatuan Islam Cianjuang. Kantor bunyi ayeuna urang ngadadar ngabuan permasalahan anu memang saresena bulan Syawal kamari viral di media sosial, nyaeta ngeunaan kegiatan dilaksanakeun di pesantren di Indramayu nu katelah pesantren Al-Jailun, di mana di eta pesantren dilaksanakeun pelaksanaan sholat Idul Fitri anu ternyata teilangan dina hartos benten sareng kebiasaan ahlu sunnah wal jamaah. Naon anu teilahanna nu kahiji nyaeta dina posisi sah sholat Idul. Para musholin sahna enggam caraan, bahkan kami tempat di pengerenana setiap jamaah aya posisi eta nu kaini. Nu kadua anu memang rada aneh oge nyaeta dina jajaran sah sholat sab anu kahiji yang cering aya saurang istri anu memang ngiring sholat. Padahal teilahan dan biasanya sang istri mah dipeker di belakang, ini malah ada di depan dan cuma itu satu orang. Muka duana saya lihat ayah sang istri satu orang gigireunana ayah jamaah, tapi katinggalna dia jamaah agamana sanes Islam. Jadi orang Nasrani katinggalna. Nusalajengna nalika dikonfirmasi ku pihak Kementerian Agama Indramayu, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, anjeunna ningakeun bahkan maparin sababaraha alasan bahkan dijadikan dalil. Kenapa sak ini ketika sholat Id saknya enggak ada dalilnya? Kemana dalil ketika? Nah cocok, nah loyong kita dalil teh diterapkeun karena ayatnya jarak dina sholat. Bahkan ada yang mengingatkan tidak menutup kemungkinan untuk ke depan khotib Jumat itu dari pelajaran putri gitu. Jadi Pak, kami tertutup kemungkinan cenah sekalian di Indramayu nuju mah apa apa. Tapi khotibnya bisa baik istri cenah kabeh. Bahkan paling aneh, kami ini adalah bermadhab Bung Karno. Ayo deh. Sebab pertanyaannya kira Bung Karno nggak ada madhab. Sejak kapan Bung Karno itu membuat madhab ini? Kenapa? Karena Bung Karno itu bukan ahli fikih, tapi Bung Karno itu ialah ahli tata negara, ahli politik. Kita percaya kepada Bung Karno. Kalau seandainya misalkan dalam hal tata negara, dalam hal politik, tapi kalau dalam masalah fikih, Bung Karno itu sebetulnya Bung Karno sendiri berbuat kepada guru Persatuan Islam itu asal tadi. Sementara oleh beliau itu Panji bilang akan dijadikan madhab saja dalam madhab Bung Karno.
Masalah fikih itu bukan dijadikan rujukan. Padahal Bukhari belum pernah menjelaskan posisi mengenai sholat harus bagaimana, belum pernah. Tapi masalah tata negara, masalah politik, oke, gitu. Boleh, Bukhari memang luar biasa. Sudah kita ketahui, sudah terbukti dan teruji kalau masalah politik dan juga tata negara. Tapi kalau masalah pada fikih Bukhari itu ya agak kurang. Kenapa? Karena Bukhari sendiri adalah murid dari bahasa. Nah, kita lihat, saya di sini cuma beberapa hal saja. Pertama mengenai masalah jaga jarak dalam sholat. Yang kedua posisi saf perempuan dalam sholat. Yang ketiga masalah pakai Jumat perempuan. Jadi 3 saja. Walaupun sebenarnya banyak kontroversi yang terjadi. Yang pertama mengenai jaga jarak dalam sholat. Nah, ini ketika ditanyakan kepada beliau dikonfirmasi. Alasan yang pertama, kenapa sholat itu harus ada jarak? Padahal kan situasi kondisi sekarang sudah tidak COVID lagi, sudah aman. Nah, alasannya pertama, supaya para jamaah, orang-orang yang melaksanakan sholat itu bebas. Bebas apa? Orang yang mau makan pete, makan jengkol, bebas. Tidak merasa terganggu dan juga tidak akan mengganggu kepada jamaah yang lainnya. Kenapa? Karena adanya jarak. Yang kedua, ini berdasarkan dalil katanya, yaitu Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, ini apakah pas tidak? Ketika permasalahan adanya jarak dalam sholat, jaga jarak dalam sholat, memakai dalil Al-Mujadalah ayat 11. Kita lihat dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berilah kelapangan dalam majelis-majelis. Fafsahu yafsahillahu lakum, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Ini dalil katanya. Jadi kita ketika dalam majelis, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka harus memberikan kelapangan. Kelapangan apa? Kelapangan keleluasaan kepada jamaah yang lain. Itu. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah sholat ataupun dalam suatu majelis, orang-orang merasa kesempitan, sempit gitu. Menurut mahalirin, maka harus tafassahu, berilah kelonggaran, berilah kelapangan. Ini dalilnya katanya. Adanya jaga jarak dalam sholat. Pertanyaannya pasti tidak. Nah itu kan. Ketika surat Al-Mujadalah ayat 11 ini dijadikan sebagai rujukan dalil adanya jaga jarak dalam sholat. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Qatadah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan majelis zikir. Demikian itu karena apabila mereka melihat ada seseorang dari mereka yang baru datang, mereka tidak memberikan kelapangan untuk tempat duduknya di hadapan Rasulullah. Maka Allah memerintahkan kepada mereka agar sebagian dari mereka memberikan kelapangan tempat duduk untuk sebagian yang lainnya. Nah, ternyata ayat ini Al-Mujadalah ayat 11 itu tidak ada kaitan sama sekali dengan adanya jaga jarak dalam sholat. Ayat ini berkenaan dulu di zaman Rasulullah SAW. Ini berkaitan dalam majelis taklim atau majelis zikir gitu. Jadi ketika di dalam suatu majelis, kemudian orang-orang sudah pada duduk, lalu ada yang datang, kemudian di akhir dan ingin duduk pula orang tersebut, maka pada saat itu para sahabat tidak mau bergeser gitu. Jadi pak tos bingung si masjid teh majelis teh, tak ayah kasihan terakhir
Pas itu oyong ngiring calik ke ayam. Jadi para sahabat alihnya geser. Padahal ayam yang lolokra masih ada peluang, masih ada tempat untuk yang lain. Nah karena terjadi seperti itu maka turunlah ayat ini. Artinya ayat ini tidak ada kaitan dengan jaga jarak dalam sholat. Tapi ayat ini berkaitan dengan majelis taklim, majelis zikir. Ketika kita dalam suatu majelis dan kita sudah mendapatkan posisi tempat duduk kita, kemudian ada yang datang, maka kita tapassahu, berilah kelonggaran, berilah keleluasaan, kasih tempat bagi yang kesiangan. Jangan sampai misalkan orang yang kesiangan tidak dikasih tempat duduk gitu. Isran menurut tema geser, kasih peluang bagi yang lain supaya yang kesiangan pun dapat duduk. Nah itu. Jadi dari ini ke sana sebetulnya. Jadi bukan kaitan dengan adanya jaga jarak dalam sholat, tapi dalam suatu majelis, dalam suatu majelis zikir ataupun majelis taklim gitu. Ataupun nalika misa mah pinuh setempatnya. Hege aya pokok terakhir tak ibu teh ulama ngajak heureun-heureun mani. Sok komo bisa ngecek ibu teh, tong dibere tempat saya tong bisa. Tong dibere istirahat, heureun. Nah itu gampang. Maka hal itu bagaimana tapassahu, berilah kelonggaran, berilah keleluasaan. Cing isran gitu. Geser sakedik mangga sok yang ngaran sanes biasa ngiri cari tak ada di dalam majelis. Jadi ayat ini berkaitan ke sana sebetulnya. Bukan kaitan dengan adanya jaga jarak dalam sholat. Ini juga sama diperkuat dengan salah satu hadis riwayat Ibnu Umar. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar semoga Allah meridai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yuqimur rajula min majlisihi. Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya. Sumaya jelisu fihi, kemudian dia duduk padanya. Daya itu dalil. Jadi dalil ketika kita sudah mempunyai tempat duduk, kemudian ada yang datang. Nah yang datang ini jangan sampai membangunkan orang yang sudah duduk. Dalam artian begini, komo di bobodo mah geuning budak teh. Kursi teh tos dieusian pinu. Datang menu terakhir, culang cileun. Dia pengen duduk gitu. Nah kemudian karena tidak ada tempat, kemudian dia berinisiatif untuk menipu orang yang sedang duduk itu. Bagaimana caranya? Mencek orang teh masuk di bobodo geuning. Ye cenah eta dina kursi teh itu kotokan gitu. Atau kubuh nantung pas nantung diukan kemana juga boleh. Ataupun misalkan ketika saf sudah penuh itu di dalam misalkan Jumatan ataupun apa, kita di dalam terakhir jangan menggeserkan orang yang sudah duduk di sana, nggak boleh. Jadi membangunkan orang yang sudah duduk. Tapi apa yang harus dilakukan? Yaitu tapassahu, berilah kelapangan, berilah keleluasaan. Jadi jangan sampai kita sudah penuh tempat tersebut, kemudian kita ingin duduk di sana, menggeserkan yang lain, membangunkan yang lain, itu tidak boleh. Lalu bagaimana adabnya? Ya tapassahu, berilah kelonggaran, berilah keleluasaan, saling pengertian. Ya dina majelis talim ataupun majelis ini. Mending Pak aya nu geus kerja kana lolong. Nalika misalkan 10 urang teh mesti kene salat. Tapi nalika misalkan suatu tempat yang sudah penuh, kemudian tidak ada tempat lagi, maka bisa tidak tapassahu, berilah kelonggaran, berilah keleluasaan. Kalau sudah penuh, udah jangan memaksakan, cari tempat yang lain. Tapi masih bisa bergeser, masih bisa peluang untuk yang lain, silakan bergeser. Itu yang disebut dengan tapassahu. Nah ayat Al-Mujadalah ayat 11 itu kaitannya. Jadi tidak ada kaitan dengan jaga jarak dalam sholat gitu. Tapi ini adalah jaga jarak dalam artian memberi keleluasaan, memberi kelapangan dalam majelis taklim ataupun majelis zikir. Nah, untuk lebih jelasnya, penegasan Rasulullah SAW dalam merapatkan saf. Jadi kalau tadi misalkan pimpinan pesantren Al-Zaitun berdalil dengan Al-Mujadalah ayat 11, justru Rasulullah sudah paham mengenai Al-Mujadalah ayat 11. Apa buktinya? Karena setiap kali
Rasul melaksanakan ibadah sholat, itu Rasul suka mengingatkan kepada para jamaahnya apa supaya merapatkan safnya. Kita lihat dari ini. Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, dia telah berkata, uqimat sholatu, iqamah telah dikumandangkan. Fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami biwajhi, dengan wajahnya. Faqala, lalu beliau bersabda, aqimu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian, wa tarasu, dan rapatkanlah, fa ini arakum min warqi dokri, sesungguhnya aku dapat melihat dari kalian dari balik punggungku. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Jadi ketika iqamah sudah dikumandangkan, ternyata Rasul balik badan lagi kepada para sahabat. Kemudian Rasul mengucapkan aqimu sufufakum, luruskan saf, wa tarasu, dan rapatkan saf-saf kalian. Kenapa? Karena aku suka melihat ketika dalam pelaksanaan ibadah sholat, saf kalian tidak lurus, bahkan sering terjadi saf kalian tidak dirapatkan. Jadi ini Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk merapatkan saf. Makanya kan orang lain ketika misalkan iqamah sudah dikumandangkan, sawu suku paku, kan itu, rapatkan saf itu kan. Memang ajaran Rasul seperti itu. Artinya tidak langsung cepat-cepat sholat, tapi saf disuruh untuk diluruskan, kemudian juga disuruh untuk dirapatkan. Nah itu. Dan kenapa Rasul menyuruh untuk meluruskan? Karena memang kan zaman dulu tidak ada karpet, apalagi karpet yang memang sudah ada batasan-batasannya. Kan kalau dulu tidak ada. Atau misalkan kalau sekarang ada karpet, kalau sebelum karpet kan ada sekali nomor gitu. Kan zaman Rasul mah gak ada. Bagi sisi supaya nomor apa? Supaya nomor supaya apa? Supaya lurus gitu. Nah, zaman Rasul tidak ada, maka Rasul sering mengingatkan, luruskan saf-saf kalian, rapatkan saf-saf kalian. Nah, ini ketika sholat Idul Fitri malah ada jarak, ada peluang bagi yang lain, bahkan kan cara gitu. Ini berarti bertentangan dengan perintah dari Rasulullah SAW. Lalu apa hikmahnya? Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meluruskan saf, untuk merapatkan saf. Nah ini penjelasannya. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, aqimu sufufa, luruskanlah saf-saf, tegakkanlah saf-saf kalian, wahadu bainal manakib, sejajarkan antara pundak-pundak kalian, wasadul ghalala, tutuplah celah-celah, walinu bi aidi, dan lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Iwanikum lam yakun isa bi aidi iwanikum wala tanaru murujal syaitan, wa man wasala sopan wasalahullah, wa man qata'a sopan qata'ahullah. Isa tidak menyebutkan tangan saudara kalian, dan jangan kalian membiarkan celah-celah itu untuk setan. Berarti ketika misalkan sholat itu ada jarak, maka itu sudah memberikan peluang bagi setan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya. Jadi kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meluruskan saf, untuk merapatkan saf di dalam sholat? Karena ketika ada peluang, ada jarak dalam sholat tersebut, maka si jarak tersebut nanti akan diisi oleh setan. Ketika kita menyambungkan saf antar musholin, antar saf, maka Allah akan menyambungkannya. Tapi manakala kita memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya. Nah ini hikmahnya kenapa ketika dalam sholat berjamaah, saf harus lurus, saf harus dirapatkan, jangan sampai ada jarak. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita, tutuplah celah-celah itu dan lemah lembutlah terhadap tangan saudara kalian. Sebab pun terbanyak ada ketika di dalam sholat,
sampai kita beras gitu. Yang aja diuras, yang aja takbir dengan dia. Ngaran kesorangan berada apa itu tidak. Ya kita mata takbir gitu aja. Ngaran itu cina ngaran lega berkurang itu tidak. Maka Rasul mengatakan luruskan pundak kalian dan lemah lembutlah terhadap tangan saudara kalian. Atau artinya apa? Kita memberikan peluang kepada yang lain supaya jangan ada peluang, jangan dilonggarkan, tapi dirapatkan. Dan juga yang kedua, jangan terlalu rapat juga. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu ketumaninahan. Tumanina apa? Tumanina dalam sholat. Pak, kesukuh sampai minumnya ya. Tidak ada di usia, dirapatkan. Tapi kan kali sholat, tasawuf akhir atau tasawuf kita. Soalnya gitu nih, ngarana apa nih cina pinutik dongan. Jadi kita jangan memaksakan. Artinya apa? Kembali kepada tumaninah, istilahnya kenyamanan di dalam sholat. Artinya apa? Laksanakan bagaimana enaknya bagi kita. Jangan terlalu renggang, juga jangan terlalu rapat. Kenapa? Kalau terlalu renggang nanti ada peluang bagi setan. Terlalu rapat kita tidak akan nyaman, kita tidak akan enak. Atau supaya dengan cara itu kecil kan? Artinya apa? Artinya tidak nyaman dia. Makanya kalau sudah mudah, ganti lagi sah, jangan ambil lagi sah. Yang berikutnya kalau sudah penuh jangan dipaksakan. Nah itu. Makanya kan ada juga nih yang sholat, punten Pak, kami terus menangkan. Yang sholat Allah Akbar. Betul Pak itu Quran itu kali juga. Pernah Pak lihat seperti itu? Itu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena memang tidak usah terlalu dirapatkan. Artinya tidak usah jangan sampai misalkan memberi peluang itu jangan sampai harus dirapatkan. Kan kasihan. Mata ayam besok dihelian kita naga dijual itu ke kayu ke kaki kan. Makanya dihelian seperti itu. Itu terlalu berlebihan. Nah itu artinya sudah jelas dari sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita saf di dalam sholat itu haruslah lurus, saf di dalam sholat itu haruslah rapat, tidak boleh ada jarak. Itu jawaban yang pertama, pembahasan yang pertama. Yang kedua, posisi saf laki-laki dan perempuan dalam sholat. Nah kemarin kan sudah dijelaskan. Kemarin itu terjadi di antara jamaah itu ternyata di belakangnya ada satu orang perempuan dan katanya itu adalah istrinya, istri Syekh Panji Gumilang. Nah seorang-orangnya tahu. Nah ini kan aneh. Biasanya kan Syekh perempuan itu di belakang. Baik yang perempuan sebagai pejabat ataupun istri pejabat tetap harus di belakang. Nah itu. Sementara ini malah ada di saf di depan sejajar dengan saf laki-laki. Alasannya apa? Kok ini seperti najis amat perempuan? Bukan masalah najis atau tidak. Kenapa? Ini kan aturan Rasulullah sudah mengajarkan saf perempuan itu adalah di belakang, bukan di depan gitu. Jadi bukan Rasul itu menganggap perempuan itu najis sehingga di belakang, bukan. Karena tentu aja seperti itu. Tidak ada kaitan dengan najis atau tidak. Nah untuk membahas itu kita lihat ini posisi saf laki-laki dan perempuan dalam sholat. Satu. Jika imam dan makmum cuma berdua, ini sudah kita pahami kan, sudah kita ketahui. Ketika imam dan makmum cuma berdua, maka posisinya adalah sejajar. Ini berdasarkan dalil. Kita lihat dalil. Anaknya Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas, kalau dia telah berkata, apa itu Rasulullah SAW? Aku mendatangi Rasulullah SAW min akhir lailin, di akhir malam. Pasal lain itu lalu aku sholat di belakangnya. Pak Ahmad biadi pajaroni hingga kemudian beliau meraih tanganku hingga menempatkanku sejajar dengan beliau. Tak iya pak dalilna yang sholat berjamaah upami duaan kalaulah berdua itu sejajar. Kasusnya Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah sedang sholat malam, akhirnya lagi kan di sini sholat malam, Ibnu Abbas datang. Kemudian Rasul di depan, Ibnu Abbas dirinya, nah itu sholat. Jadi ada di belakang. Sehingga kan oleh Rasul ketahuan, Ibnu Abbas ikut sholat berjamaah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul itu? Cepengan kanan. Usul dan cepat di kanan kaki. Kenapa? Karena Ibnu Abbas salah posisinya. Harusnya di kanan karena berdua ini malah di
Belakang, ya kalau di belakang gitu, bukan Rasul. Atau kalau kita kalau ini, dulu sholat tidak setengah dari mana nanti, bisa kan? Nah ini berarti sholat ketika berjamaah dan cuma berdua adalah posisinya adalah sejajar. Di mana makmumnya jelas, makmum pasti di sebelah kanan, imam di sebelah kiri. Atau jangan mau jelas imamnya mau jelas, imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Ada juga kan sejajar seperti sejajar tapi agak di belakang, itu juga sama. Jadi antara sejajar ketika sholatnya cuma berdua. Nah itu ketika sholatnya cuma berdua. Lalu bagaimana seandainya jika lebih dari 2 orang? Ini juga ada dari posisi saf jika imam dan makmum lebih dari 2 orang. Ini kasusnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berdiri di sisi kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir ngiring sholat, Pak. Dia ikut sholat tapi malah berdiri di sisi kiri Rasulullah. Fa'ahada biyadi, maka beliau memegang tanganku. Fa'adaroni hatta aqamani an yaminihi, dan menarikku hingga aku berdiri di sebelah kanan beliau. Tadi itu ya. Sumaja Jabar bin Syahrin, kemudian datang Jabar bin Syahr. Pada doa dia berwudu, sumaja kemudian datang Pakoma an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdiri di kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua tangan kami berdua pada panah hatta aqamana holpahu, dan mendorong kami hingga kami berdiri di belakang beliau. Tayang kasus upami sholatna berjamaah laku di 2. Jadi kasusnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ngiring sholat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia cerek pepudah ala dia Jabir teh. Di belah kiri, kenapa belah mana? Harusnya di mana? Di kanan, di sini kan? Ini malah di sini gitu. Ini malah di kiri gitu. Jadi Rasulullah sholat ini malah di kiri. Maka oleh Rasulullah dipegang tangannya. Ketika dipegang, pindahkan oleh Rasulullah di sebelah kanan. Jadi ini dalil bahwasanya ketika sholat berjamaah doa adalah sejajar. Sudah itu datang Jabar bin Syahr. Nah Jabar bin Syahr datang, kemudian dia malah berdiri di kiri Rasulullah. Terus tuh. Jadi, Jabir bin dia Jabar ini gitu. Sejajar kan gitu. Ya kalau Rasulullah cepetan di pandangan teh gitu. Ulur Jabir ketukan gitu. Artinya apa? Ketika sholat berjamaah lebih daripada 2 orang, imam ada di tengah, makmum ada di belakang imam gitu. Maka tadi Jabir tadi diulang tadi kiri, cepengan ke Rasulullah, pindah ke kanan gitu. Pas kepada datang Jabar kan harusnya di belakang, ini paling di kiri Rasulullah. Jadi seolah-olah sejajar 3 orang. Maka oleh Rasul dipegang tangannya, kemudian dipindahkan ke belakang, mundur ke belakang. Artinya apa? Rasul jadi berada di tengah, makmum yang berdua berada di belakang imam. Nah itu posisi. Jadi kan imam berada di tengah-tengah. Maka ayat Rasul ayatnya cina dalilna geuninnya. Noel, nalika sholat tah Rasul mah lain Noel deui, nyepungan Rasul. Tapi itu kan cepungan pan lagi ka dieu teh. Dia kebarang narik kapan tuh gitu. Terus seperti itu. Artinya apa? Ada tata krama di dalam sholat Rasul sudah mengajarkan. Kemudian yang berikutnya posisi saf jika imam dan makmumnya ada perempuan. Jadi kalau tadi 2 orang, 3 orang, nah sekarang ada makmum perempuan. Di mana posisinya? Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, qala dia berkata, "Shallaitu, aku sholat anak wa yatimun, dan juga anak yatim. Fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah kami di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi Sulaim, wa ummi dan ibuku Ummu Sulaimin, Ummu Sulaim khalfana, di belakang kami itu, Pak. Bunyi jelas begitu. Jadi sekata Anas bin Malik, aku sholat
bersama anak yatim di belakang Rasulullah SAW. Dan ada selain itu ada ibuku yaitu Ummu Sulaim. Posisi Ummu Sulaim adanya di mana? Di belakangku, holtana di belakang kami, kata Rasulullah. Artinya bagaimana? Rasul ada di depan, Anas bin Malik dan anak yatim ada di belakang Rasul, Ummu Sulaim di belakang Anas bin Malik. Ini menunjukkan bahwasanya posisi perempuan itu ada di belakangnya laki-laki. Gitu kan Ummu Sulaim di belakang tersejajar kan Ummu Sulaim saat Anas bin Malik, sok saja ketika budaknya. Tapi tetap Ummu Sulaim ada di belakang Anas bin Malik. Rasul sampai mengajarkan seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain lebih tegas lagi kan, khairu sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baiknya saf bagi laki-laki awwaluha, yaitu di saf yang pertama. Wasarruha akhiruha, dan sejelek-jeleknya saf bagi laki-laki akhiruha, di akhir. Wa khairu sufufi nisa akhiruha, sebaik-baiknya saf bagi perempuan akhiruha, di akhir. Wasarruha awwaluha, dan sejelek-jeleknya di awal. Itu kebalik kan. Jadi saf yang paling baik bagi laki-laki di depan, paling jelek di mana? Di belakang. Saf paling baik bagi perempuan di belakang, paling jelek di mana? Di awal. Makanya perempuan itu ketika sholat patuk-patukan berkedana ulah hoyo pahe. Tapi bagi laki-laki itu di depan, laki-laki. Jadi berada di depan. Makanya kan pahalanya luar biasa. Sampaikan di dalam hadis mengenai sholat Jumatan kan, barang siapa yang sholat dan berada di saf yang paling pertama, maka nama korban badanatan, bagaikan kurban dengan seekor unta. Saf yang kedua, maka nama korban bakorotan, bagaikan kurban dengan seekor sapi. Yang ketiga, maka nama korban godaman, bagaikan kurban dengan seekor kambing. Yang keempat, maka nama korban dajajakan, bagaikan kurban dengan seekor ayam. Yang berikutnya, maka nama korban baibatan, bagaikan kurban dengan telur ayam. Tempat terakhirnya maka nama korban seolah-olah seperti kurban dengan tai kotok ayam dan begitu. Nyapa lebih ayam terus beres, kayak gitu berarti nanti kotok. Maka bagi laki-laki itu adalah sapi mana? Di depannya. Itu kan sapi yang paling depan yang paling bagus. Sementara bagi perempuan sebaliknya, perempuan itu paling bagus di mana? Di belakang. Yang paling jelek di mana? Di depan perempuan itu. Nah ini ternyata malah memposisikan diri. Saat perempuan itu berada di depan, justru paling jelek kan bagi perempuan. Paling bagus itu bagi laki-laki di depan itu. Paling jelek bagi perempuan itu. Ini ajaran Rasulullah SAW. Artinya itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kesimpulannya, posisi sholat perempuan jika terdapat laki-laki, maka posisinya tetap di belakang laki. Terakhir, bolehkah khotib Jumat perempuan? Nah itu kan. Jadi untuk ke depan di Al-Jaid pun akan dilaksanakan pesantren kami. Khotib Jumat tidak menutup kemungkinan oleh pelajar putri begitu. Artinya apa? Dia akan merencanakan ke depan khotibnya bukan dari laki-laki saja, tapi bisa juga dari perempuan. Bagaimana kedudukannya menurut dalil atau ajaran dari Allah dan Rasulnya? Kita lihat. Kewajiban Jumat dulu ini berdasarkan surat Al-Qamar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah mengingat Allah, wadarul baik, dan tinggalkanlah jual beli. Jadi ini yang diserukan ketika hari Jumat, silakan cepat-cepat untuk zikir kepada Allah. Artinya apa? Laksanakan sholat Jumat. Dan ayat ini memang secara umum, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tidak disebutkan laki atau perempuan. Gitu. Jadi tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. Yang jelas orang-orang yang merasa beriman, maka ketika disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk berzikir, wadarul baik, dan tinggalkanlah jual beli. Timbul pertanyaan biasanya ini kan yang disuruh adalah orang yang sedang jual beli. Makanya wadarul baik, tinggalkanlah jual beli. Kalau kata Ustaz Taufik, saya kan sedang ada di konveksi, saya tidak sedang transaksi jual beli, berarti saya kan perlu Jumat. Bukan begitu.
Ini wadah baik, tinggalkanlah jual beli, artinya tinggalkanlah aktivitas keduniaan. Ketika hari Jumat tiba, ketika kita sedang bertani, ketika kita sedang di pasar, ketika kita sedang di pasir, maka waktunya Jumatlah. Tinggalkanlah urusan keduniaan. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ketika ayat tadi secara umum, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ternyata oleh Rasulullah SAW ada beberapa golongan yang dikecualikan dari kewajiban Jumat gitu. Dalilnya sudah paham semuanya. Al-Jum'atu hakun wajibun. Jumatan adalah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, fi jama'atin, dengan cara berjamaah. Maka apa Jumaah kudu berjamaah. Wah mungkin Jumaah nukarin kudu berjamaah Jumaah. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan, 4 kelompok tidak dikecualikan dari kewajiban Jumat. Siapa? Satu, abdun maklukun, hamba sahaya. Hamba saya tidak ada kewajiban Jumat. Dulu zaman Rasul ada hamba saya, sekarang kan tidak ada. 2, al-imro'atun, perempuan, ibu-ibu terkena Jumatan dan saya kewajiban Jumat kalau ibu-ibu. Apa kewajibannya? Yaitu sholat zuhur kalau ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dikecualikan dari kewajiban Jumat. 3, awasobiyun, anak kecil. Anak kecil tidak ada kewajiban Jumat. Lalu bagaimana kalau anak kecil ikut Jumatan? Boleh, silakan. Cuma itu sekedar pendidikan, karena pendidikan tidak bisa dadakan. Tapi anak kecil tidak ada kewajiban Jumat, belum ada kewajiban Jumat. Al-maridun, atau orang sakit. Ketika bapak sedang sakit, kemudian tiba waktu hari Jumat, bapak tidak Jumatan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena bapak sedang sakit. Apa yang harus dilakukan oleh bapak? Tiada lain dan tiada bukan adalah sholat zuhur, kembali ke zuhur saja. Kenapa? Karena bapak tidak melaksanakan sholat Jumat. Berapa rakaat? Ya 4 rakaat. Tidak 2 rakaat. Kenapa? Karena kalau 2 rakaat itu ketika bapak ikut Jumatan. Nah ini kan ketika sakit, kemudian bapak tidak ikut Jumatan, otomatis diganti dengan sholat zuhur, tuhnya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Tapi manakala ikut Jumatan? Ya 2 rakaat ikut Jumatan. Maka di dalam hadis ini ada perempuan yang dikecualikan dari kewajiban Jumat. Jadi begini logikanya, jangankan perempuan jadi khotib Jumat, dan gitu. Jumatnya saja bagi perempuan tidak wajib. Nah ini memaksakan diri khotib perempuan ketika Jumatan adalah perempuan khotibnya. Kan Jumatnya itu wajib ikut istri. Yaitu kita ngahotibah. Udah bagi perempuan itu tidak ada kewajiban Jumat. Kewajibannya apa? Yaitu sholat zuhur. Yang ada kewajiban Jumat itu adalah bagi laki-laki yang sudah balik, yang sudah dewasa. Anak kecil dikecualikan, orang sakit juga dikecualikan. Nah itu tidak usah memaksakan diri. Makanya kesimpulannya di sini, perempuan jangankan menjadi imam atau khotib, Jumatnya saja tidak wajib. Jadi pak tobunya tombol mah hayang jadi khotib Jumat istrinya, Jumatnya gitu wajib. Terus kamu istrinya naon sholat zuhur atau dipaksakan kamu bari hayang ngahotibah. Mungkin itu saja untuk sementara. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan bersama-sama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahathir nuhun ka Pak Ustaz anu tos nangkikeun masalahna. Mudah-mudahan kurang biasa memperdalam masalah ibadah kurang, ibadah sholat kurang. Mari mudah-mudahan ibadah sholat kurang biasa anu lunah secara perintah aku Allah dan Rasul. Pilih aya pertarosan ka Abah Ibu-ibu. Mangga. Aku nun maka Ustaz. Anu tahiji Ina Maida 2014
diri sholat Rasul dan Sultan Ibnu Abbas tempat pulang Rasul. Enggak banyak yang bisa. Nah, Ibnu Abbas tempat pulang Rasul. Terus yang kedua, di Narita itu Safar, itu masih ada yang ragunya yang ragu. Karena pada jamaah asar sabada Jumat neraskeun jamaah salat asar menuju Safar. Ternyata cuma sesuai sama sunnah. Nah langsung begitu selesai sholat langsung berdiri Ustaz. Ayo apa nabi biasa tuntas sebelah sholat Jumat meminta sholat Jumat kemudian jamaah asar. Mari ya muslim-muslim kembali ayat kene buat sini ayat langsung. Di tetap di jamaah orang kene. Mana? Apa Ustaz? Sono Pak Ji. Nukaiji nah Ibnu Abbas nalika diri sholat berjamaah waktu harita nepak budak khusyuk teh. Ya memang teka caritakeun nya dina hadisna. Ngan anu jelas waktu harita Ibnu Abbas ngiring sholat ka Rasulullah SAW langsung ambil posisi di sebelah kiri gitu kan. Yang mestinya harusnya di sebelah kanan. Jadi teka caritakeun nahan we atau henteu. Lalu bagaimana misalkan ketika kita mau sholat berjamaah menoel yang di belakang begini. Jadi ketika misalkan kita sholat kemudian kita sudah ketahuan oleh jamaah yang di belakangnya, yang di depannya ya, di belakang depannya terkudu noel terkudu namun kada nama dia bilang pusat topik sholat gitu. Dan api terkudu noel. Nah, dan nalika yang diimpi sama pasti harus mampu, harus mampu ditempatkan. Nah, yang ini bukan dibolehkan, ya, tapi ini yang secara teknis. Ini harus secara teknis, manakala misalkan ketika kita mau sholat, di depan sudah ada 2 orang bukan? Di depan sudah ada 2 orang. Baik saya depan. Enggak pimpin. Saya tak jantan imam. Masa belakang ada dongkak. Ini kan bukan misalnya, tapi hanya sekedar teknis saja. Teknis apa? Ketika saya sholat, nah, itu, ini mundur. Ini sekedar teknis supaya apa? Supaya yang di depan mundur. Tapi kalau sudah paham, misalkan, ya kan mundur sendiri. Nah, yang jadi masalah ketika misalkan gitu ya, cicing bukan, cicing bukan. Banyak kiwan, tapi doang itu bingung. Kalau kamu cicing kan orang sholat itu yang dimaksud. Maka ini harus ada edukasi, ada pendidikan, harus memahami. Jadi itu bukan sebuah anjuran, bukan sebuah sunnah, tapi hanya sekedar teknis. Yang kedua, jadi mengenai menjaga sholat asar dan Jumat itu sudah ada keputusan Dewan Nisbah. Pertama Dewan Nisbah itu masalah Jumat nanti kita bahas pertemuan yang berikut kalau ada jadwalnya. Mengenai Jumat itu Dewan Nisbah sudah memutuskan beberapa hal. Di antaranya satu mengenai bolehnya ketika Id terjadi pada hari Jumat, maka laki-laki yang biasa Jumatan gak usah Jumat. Boleh itu. Tapi eta paruksona ka pamuketna hiji-hijina naon teu salat Jumat, teu salat zuhur. Jadi hiji-hijina kita ukur, ibu-ibu paruksona seueur. Banyak ada ibu mah keringanan ketika tidak melaksanakan sholat, ketika datang pulang. Tapi bagi laki-laki cuma itu saja. Enggak Jumatan juga tidak sholat zuhur. Apa? Ketika Id terjadi pada hari Jumat itu. Maka pagi-pagi si bapak tersebut ikut sholat Id, gitu kan? Sholat Id. Kemudian waktu Jumat dia boleh Jumatan silakan. Tidak juga tidak apa-apa. Lalu kalau tidak Jumatan, apakah harus sholat zuhur? Gak usah. Batas tuh. Gak usah sholat zuhur. Kenapa? Karena bagi bapak kewajiban bukan sholat zuhur tapi apa? Sholat Jumat. Udah ada sholat Jumat. Nah bapak berarti tidak sholat Jumat juga tidak sholat zuhur ya memang.
Nanti sholat lagi sholat asar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai musafir boleh tidak Jumat. Ini juga salah pemahaman disangka tekil. Padahal kan keputusan Osibah itu jelas musafir boleh tidak Jumat. Bukan begini, musafir tidak boleh Jumat, bukan. Beda tuh Pak. Boleh tidak dengan tidak boleh beda tuh. Beda. Kan keputusannya begini, musafir boleh tidak Jumat. Artinya ketika kita sedang safar mau Jumatan silahkan. Gitu. Tidak Jumatan juga tidak apa-apa. Makanya boleh tidak. Kalau kita langsung arah tahu kan. Nah, jadi dia harus memakai teman di masyarakat. Padahal bukan musafir boleh tidak, bukan musafir tidak boleh Jumat, tapi musafir boleh tidak Jumat. Tapi lalu gimana? Musafir tidak boleh Jumat. Lalu tidak boleh berarti boleh harus Jumatan tidak? Jangan Jumatan jangan. Jangan kalau tidak. Nah yang ketiga yang kemarin ini masih baru juga, yaitu tidak disyariatkan menjamak sholat Jumat dan sholat asar. Artinya begini kan, kiawelan anu aya jamaah duhur jeung asar, maghrib jeung isya ini jam enak ieu Jumaah jeung asar belum pernah terjadi. Tapi, nah kenapa Dewan Islam mengambil seperti itu tidak disyariatkan? Karena begini, logikanya beginilah. Kayaknya duhur jeung asar boleh di waktu duhur? Boleh di waktu duhur? Boleh. Boleh di waktu asar? Boleh. Sekarang begini, Jumat dan asar boleh di waktu Jumat? Boleh. Sekarang begini, Jumat dan asar di waktu asar boleh tidak? Tidak bisa, logikanya seperti itu. Artinya gak mungkin kan Jumat ditarik ke asar. Lalu asar ditarik ke Jumat. Makanya kesimpulannya ialah tidak disyariatkan. Lalu apa bagaimana teknisnya? Ya jangan langsung kan. Yang pertama, ketika kita misalkan itu Jumatan, kata Pak kira cek abdi mah secara pribadi. Lalu bersama aku supaya itu untuk Jumat. Nah, hari sholat berdoa ya asar dua. Berdoa kalau misalkan dia sholat Jumat, tapi masalahnya nalika orang sholat Jumat, akhirnya Assalamualaikum, assalamualaikum itu dari mana teh? Urang ada gue. Bade naon? Bade sholat asar teh ieu bab menjama Jumat dan asar tidak bisa dikatakan. Menjama Jumat dan asar tidak. Mata Dewan Islam bisa jai dari Nusantara ayat teknisnya, umat teknisnya. Assalamualaikum itu bakal tingkatan sholat. Alhamdulillah, dia santai. Pas dikir kumaha bahagia. Makanya kan kesimpulan yang keduanya adalah musafir boleh melaksanakan sholat asar di waktu duhur. Kata saya, musafir boleh melaksanakan sholat asar di waktu duhur. Beres wiridan, langsung bahagia. Terus itu sholat asar. Nya wal ada cing ari ieu menjama sholat asar jeung Jumaah atawi ngalaksanakeun sholat asar dina waktu duhur. Melaksanakan sholat asar di waktu nah eta dikatakan. Jadi musafir boleh melaksanakan sholat asar di waktu duhur lain ngajama jeung Jumaah itu. Nah ngalaksanakeun sholat asar dina waktu ya. Siap. Jadi Pak Wawan yang Ustaz. Dengar. Ibu-ibu Ustaz perempuan. Ya. Makmum lebih dari 2 orang mengantar imam, terus imam nanti nah seperti laki-laki atau berjajar. Ketika 2 orang, ya. Lebih dari 2 orang. Ya. Itu begini ya. Makmum dan imam semuanya perempuan. Apakah harus sejajar atau tepat di depan? Karena hadis yang menerangkan bahwasanya saat ibu-ibu sejajar ibu ayat imam nanti di tengah, tapi sejajar, ya. Ketika harus seperti karena dalil menerangkan itu hal nabi hadis. Maka kembali kepada asal apa? Imam tetap perempuan itu tetap di depan. Tetap harus sejajar, karena ibu tetap belah di tengah, ya. Kapayu pusat kumaha imam laki-laki eta. Kenapa? Karena yang hadis itu adalah hadis. Maka kembali kepada ajaran yang umum apa?
Imam nalika sholatna wah sejajar lebih daripada 2 orang imam ada di depan bukan sejajar gitu ya itu Pak itu tapi terbaik pun kalau kayak sejajar salah dibuat sanes dari jadi imam tetap itu wasit imam mau wasit kalau itu kan konsep dasar hukumnya jadi karena imam itu berada di tengah-tengah makmum di tengah-tengah tadi mana di tengah di payung lamun bisa lebih daripada 2 orang tapi lamun cuma 2 sejajar saja lebih daripada 2 orang udah imam perempuan di depan makmum perempuan juga di depan kalau ternyata imam dan makmumnya adalah perempuan gitu Pak. Mana Bu? Kami pamegar kami istri sholat tapi ruangan aku sempit sering gitu kalau kami mau bensin atau gimana gitu sempit tapi pada berjamaah tapi itu saja jalannya nah ini yang disebut dengan masako itu adalah kesulitan bukan darurat darurat maksudnya darurat apa di dahara maka darurat itu bihun mahdurat kedaruratan membolehkan yang terlarang tapi yang terjadi dari ibu adalah al-masako itu tadi ibu taisir kesulitan kadang mendatangkan kemudahan tapi mari kita di ibu teh masako ada kesulitan kesejar silakan dah yang maksudnya ke bapak cara dipayu tepan mau ada ayat dipayu jadi goyang di rumah ada rumah bapak tetapi mesti sejajar saja kalau misalkan ternyata dalam keadaan sempit jangan memaksakan orang teh hayang sholat itu berjamaah jangan dari lain yang sesahat atas senjata jangan cari orang ya ulah aku jeung rumah ada mas pada sholat cenah abdi gini sholat berjamaah sejajar bisa jadi viral maksudnya kan kadang kami ngalehan kadang antri tapi dengan suami kita sih kenapa? Kita bukan mau menyalahi aturan, tapi memang keadaan yang memaksa kita. Ini disebut dengan masako kesulitan. Jadi bisa. Kalau memang masako, tapi kalau ternyata bebas, ada leluasa, gak usah setia, tetap aja di belakang. Udah sholat misalkan di rumah, di kamar, suami dan istri, kadang ulas jajan di bapak, tetap aja di belakang bapak. Gitu. Kenapa saat perempuan itu di mana baiknya? Di belakang, bukan di depan. Itu. Turun Pak Ustadz lengkap pisan penerangan mudah-mudahan bisa ada yang biasa ngelakukannya apa saya panggilan abis dari itu teh panggilan atas itu tapi melakukan hatur nuhun Pak Ustadz mudah-mudahan abdi mau melakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tenang naon dah.